Perkenalkan, saya Gede Agus Bayu Aryase, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Singaraja, siap mengikuti UKIM pembelajaran tahun 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang surat dinas. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi ya. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat? Semangat. Semangat. Semangat ya. Walaupun kita belum bisa bertemu langsung, jadi Bapak harapkan kalian harus tetap semangat. Walaupun masa pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan agar kalian dapat terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Semoga kita semua terlindung dari virus tersebut. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Bapak minta Kesia untuk memimpin doa. Untuk Kesia dipersilakan. Sebelum kita memulai meet, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kesia sudah memimpin doa. Seperti biasa, tentu saja aturan dalam Google Meet ini tetap berlaku. Ya, aturan yang pertama, jadi jika kalian tidak diminta untuk berbicara, tolong matikan mic-nya. Ketika diminta untuk berbicara, baru dihidupkan. Yang kedua, kamera harus tetap hidup. Kalau sudah paham, bisa acungkan jempol kalian. Sudah paham? Sudah jelas? Ya. Kita mulai saja. Bapak akan tampilkan. Jadi sebelum dimulai juga untuk daftar hadir atau presensi juga sudah nanti Bapak akan bagikan di WA grup. Tolong diisi. Untuk itu Bapak akan tampilkan sesuatu, jadi tolong kalian perhatikan dengan baik ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Itu gambar apa, Nak? Coba Kesia, apa? Handphone. Ya. Handphone itu bisa digunakan untuk berkomunikasi ya. Benar nggak kita berkomunikasi, bisa berkomunikasi dengan handphone? Coba Ningrum. Bisa. Seperti tadi, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak menghubungi kalian, kita berkomunikasi melalui WA grup. Ya, bahkan Bapak analogikan handphone ini sebagai sebagian dari tubuh kita. Kenapa? Kalau kita tidak membawa handphone atau handphone kita tertinggal, ada sesuatu hal yang istilahnya hilang dari bagian tubuh kita. Benar nggak seperti itu? Benar nggak dia? Benar. Ya, kita tidak bisa terlepas dari handphone. Handphone ini bisa kita gunakan untuk komunikasi. Selain handphone kan ada banyak lagi alat komunikasi yang lainnya. Kemudian ini merupakan alat komunikasi juga ya. Benar nggak? Coba Devi, benar nggak ini alat komunikasi? Benar, Pak. Ya, ini benar alat komunikasi. Ini alat komunikasi yang tradisional. Salah satu contoh yaitu kentungan. Kemudian ini ada gambar. Masih ingat kalian waktu SD atau waktu kecil
membuat alat komunikasi seperti ini dengan teman kalian? Ada yang masih ingat? Kita buat dari Masih, Pak. kaleng, diisi dengan apa? Tali ya. Diisi tali, kemudian kita berbicara berdua bersama teman kita. Jadi ini juga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, ini gambar apa, Nak? Ada yang bisa menjawab? Surat. Ini gambar surat. Apakah surat juga termasuk alat komunikasi? Coba dia. Iya, Pak. Termasuk alat komunikasi. Ya, benar sekali ya. Surat itu juga termasuk alat komunikasi yang secara apa? Tulis. Tertulis. Kenapa Bapak tunjukkan gambar surat ini? Jadi, untuk hari ini kita belajar tentang surat. Tepatnya tentang surat dinas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur surat dinas dengan tepat, penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, dan kritis. Yang kedua, melalui kegiatan membaca surat dinas, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan pada surat dinas dengan tepat, penuh tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, dan kritis. Ini tujuan pembelajarannya. Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menelaah unsur-unsur surat dinas, kemudian kalian mampu menganalisis kebahasaan surat dinas dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita menyimak video. Kemudian yang kedua bertanya jawab tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, berdiskusi di WA Group terkait LKPD. Jadi, untuk kegiatan yang ketiga ini kita lakukan secara asinkronus. Artinya kita tetap berdiskusi di WA Group. Yang keempat, membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Yang kelima, simpulan. Ya. Yang keenam, rangkuman. Kemudian yang terakhir, penutup. Untuk pembelajaran pertama, kita mulai saja. Tadi ada menyimak video. Tolong perhatikan video ini dengan jelas, dengan seksama. Kalau bisa dicatat, buatkan catatan-catatan kecil. Apakah sudah terlihat? Coba salah satu bisa menjawab, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Pak putar saja videonya, tolong disimak dengan baik.
Ya, itu sudah Bapak putarkan video terkait materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat dinas. Jadi kita fokuskan pembelajaran hari ini tentang surat dinas. Selain yang video sudah Bapak putarkan tadi, Bapak juga sudah bagikan bahan ajarnya, ya, materi pembelajaran Bapak sudah bagikan di WA Group. Bapak harapkan kalian juga sudah membacanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mulai saja. Tolong diperhatikan dengan baik. Jika memang sudah tampil gambar yang sudah Bapak bagikan, tolong disampaikan. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah. Sudah, ya. Terima kasih ya. Kita mulai saja yang pertama, yaitu menelaah unsur-unsur surat dinas. Seperti yang kita ketahui, surat dinas itu dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ya, yang memiliki struktur atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur ini yang terdapat di dalam surat dinas harus lengkap. Tidak boleh salah satu dari unsur ini tidak ada. Kenapa? Bapak analogikan jika sebuah rumah memiliki struktur atau unsur yang tidak lengkap. Contohnya, tidak memiliki atap. Apakah rumah tersebut bisa dikatakan rumah yang bagus atau rumah yang layak? Coba Kesia bisa memberikan komentar, apakah rumah tersebut bisa dikatakan layak? Tidak. Kenapa tidak? Karena apa itu namanya, ada yang kurang gitu loh, Pak. Iya, jadi terima kasih ya Kesia. Jadi unsur itu harus lengkap. Jika salah satu unsur tidak ada, jadi terasa tidak lengkap. Begitu pula dengan surat dinas. Unsur-unsurnya harus lengkap. Unsur yang pertama, coba Devi bisa menyebutkan unsur pertama yang terdapat dalam surat dinas. Oh, Kesia angkat tangan. Oh, Kesia angkat tangan. Silakan Kesia. Kesia reset. Hidupkan dulu kameranya Kesia. Ya. Yang pertama itu kop surat atau kepala surat. Ya, bagus sekali. Yang pertama kop surat atau kepala surat. Kita lanjutkan. Unsur yang kedua. Coba Devi. Bapak minta Devi unsur yang kedua. Tanggal surat. Ya, bagus sekali Devi. Yang kedua adalah tanggal surat. Lanjutkan lagi. Unsur yang selanjutnya. Bapak minta Dea. Nomor surat. Bagus. Terima kasih Dea. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah nomor surat. Kamu tahu Dea apa saja isi dari nomor surat tersebut? Seperti yang terdapat di contoh ini di 29 strip garis miring BB garis miring PKBM kemudian garis miring 2017. Bisa jelaskan Dea? Itu terdapat nomor surat, kode, dan tanggal tahun. Ya, bagus sekali Dea. Terima kasih. Jadi nomor surat itu ada yang pertama nomor suratnya.
Ini nomor 29. Kemudian kode. Jadi setiap instansi itu memiliki kode khusus. Kode-kode khusus. Yang terakhir ini tahun pada saat surat itu dibuat. Disesuaikan dengan tanggalnya yang ada di tanggal ini. Lanjutkan. Unsur selanjutnya coba Ningrum. Lampiran. Lampiran. Ya, bagus sekali Ningrum. Sekali lagi coba Ningrum setelah lampiran. Hal Terima kasih, bagus sekali Ningrum. Ada perihal atau hal. Perihal atau hal ini menunjukkan apa? Isi atau inti dari surat tersebut. Contoh surat ini berarti tentang permohonan izin tempat. Ya. Coba Devi, unsur selanjutnya. Alamat surat. Unsur selanjutnya apa? Alamat. Apa Devi? Alamat surat, Pak. Ya, bagus sekali Devi. Unsur selanjutnya yaitu alamat surat. Selanjutnya, unsur selanjutnya, coba Dea. Pembuka surat. Yang mana pembuka surat? Bisa tunjukkan Dea? Kalimat dengan hormat. Ya, kalimat dengan hormat. Bagus sekali Dea. Jadi itu pembuka surat. Unsur selanjutnya, Ningrum. isi surat. Isi surat. Ya, bagus sekali. Isi surat. Isi surat itu berisi tentang apa, Ningrum? Bisa jelaskan? Inti dari surat dinas tersebut dibuat. Iya, bagus sekali. Jadi, isi surat itu adalah inti dari surat dinas itu dibuat. Dalam hal ini, surat dinas ini itu tentang permohonan izin tempat. Setelah ada isi, ada Penutup, Pak. penutup. Ya, ada penutup. Ya, penutup surat. Kemudian yang terakhir, siapa bisa? Setelah penutup, ya, Kesia. Nama dan tanda tangan pengirim surat. Ya, bagus sekali semua sudah bisa. Yang terakhir adalah nama atau pengirim surat dinas tersebut. Ya, jadi namanya siapa dilengkapi nanti dengan tanda tangan. Itu terkait dengan unsur surat dinas. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjutkan? Tidak. Ya, tidak. Kalau begitu, bisa Bapak lanjutkan lagi. Tadi kita sudah menelaah unsur-unsur surat dinas. Sekarang kita lanjutkan menganalisis kebahasaan surat dinas. Ya, kita perhatikan. Coba semua perhatikan kepala suratnya atau kop suratnya. Di kop surat yang sudah Bapak tampilkan tersebut, apakah ada kesalahan penulisan? Apakah sudah lengkap sesuai dengan permintaan? Kalau kepala surat isinya tentang instansi dan lain sebagainya, siapa yang bisa menjelaskan? Bapak minta Ningrum coba. Belum lengkap karena tidak berisi nomor telepon. Ya, bisa. Bagus sekali Ningrum. Jadi ini belum lengkap menurut Ningrum. Tidak ada nomor teleponnya. Selain itu, kita analisis dari segi kebahasaan. Maksudnya, apakah penulisan kata, penulisan hurufnya itu sudah sesuai, apakah sudah baku. Jadi kita perhatikan ya. Lanjut. Kita lihat nomor, lampiran, dan perihalnya. Apakah ada kesalahan penulisan? Ada. Ya, menurut dia ada. Coba tunjukkan dia. Lampirannya. Lampirannya, ya bagus. Menurut kamu kenapa ini salah?
Dalam lampiran tidak usah diisi keterangan berisi susunan acara. Ya, Cukup harus beri cukup. 1 lembar aja. Ya, cukup ditulis 1 Lembar. lembar. Tidak lagi berisi Susunan susunan acara. acara. Cukup lampiran 1 lembar. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Penulisan nama. Apakah ada kesalahan? Menurut Dea ada kesalahan? Ada. Ya, yang mana? Untuk kalimat ketua panitia itu harus digabungkan dengan ketua panitia Hardiknas 2021. Iya, bagus sekali Dea. Jadi, penulisan kata ketua panitia, Hardiknas 2021 ini masih kurang tepat. Yang tepat, yang benar, yaitu ketua digabung menjadi 1 ya. Ketua panitia Hardiknas 2021. Jika belum jelas, bisa kalian baca lagi bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjutkan? Tidak. Sudah paham ya? Baik, seperti biasa, karena kita sudah membahas terkait materi pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita lanjutkan secara asinkronus nantinya di WA Group. Apa yang nanti akan kita kerjakan? Nanti Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik terkait surat dinas. Kita belajar secara asinkronus selama 30 menit. Ini LKPD-nya. Seperti biasa, ditulis identitasnya. Nanti ini disalin ya, Nak. Ditulis di buku tugas. Jika sudah selesai, difoto langsung dikirim ke WA Bapak. Yang pertama, ini ada contoh surat dinas. Silakan kalian cari unsur-unsurnya atau struktur suratnya. Tunjukkan dengan bukti dalam surat. Contoh strukturnya apa yang pertama, kemudian buktinya apa. Itu tugas yang pertama, sudah paham, Nak? Sudah. Ya, Bapak lanjutkan yang kedua, ya. Yang kedua terkait menganalisis kebahasaan. Di sini ada Bapak berikan sudah berupa kalimat-kalimat. Kalian cukup menulis huruf B, jika penulisan ejaan dan penggunaan bahasanya benar. Ya. Jika salah, kalian tulis huruf S. Jika penulisan ejaan, dilihat ejaannya ya, dan penggunaan bahasanya, apakah benar atau salah. Ini terkait dengan kebahasaan. Kemudian, berikan alasannya. Kenapa kamu memilih benar, kenapa kamu memilih salah. Paham, Nak? Setelah itu, setelah selesai selama 20 menit, kembali lagi di room ini, di Google Meet ini. Jelas kan? Jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita lanjutkan secara asinkronus. Berjumpa kembali di Meet yang kedua. Agenda kita kali ini yaitu kalian tadi sudah mengerjakan LKPD yang kita diskusikan di WA Group. Untuk setelah itu sekarang kita diskusikan bersama-sama terkait
hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Siapa yang pertama bisa menyampaikan? Coba Bapak tunjuk langsung. Kesia, silakan. Gimana? Yang pertama silakan sampaikan tentang struktur atau unsur-unsur surat dinas. Yang pertama itu ada kop surat atau kepala surat yang berisikan nama instansi, alamat lengkap, dan nomor telepon. Gitu. Kemudian di bagian mana? Coba ditunjukkan buktinya, bisa dibacakan. Di pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Pendidikan. Itu nama instansinya. Terus alamat lengkapnya itu Sekolah Menengah Atas Cendana, Jalan Cendana nomor 9A, Jakarta 20155. Terus nomor teleponnya 06182469940. Terima kasih Kesia. Jadi menurut Kesia, yang pertama struktur atau unsurnya yang pertama adalah kepala surat. Ya. Buktinya sudah ditunjukkan oleh Kesia. Menurut Kesia yaitu pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bagus sekali Kesia, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Bapak minta, coba siapa yang bisa, silakan angkat tangan dulu. Ya, Dea Indrawan. Jadi ini dia sudah mengumpulkan. Bapak tampilkan dulu. Sebentar, ini tugas dari Dea Indrawan. Dia langsung diketik. Ya, silakan lanjut. Silakan Dea. Yang ketiga ada hal dan perihal surat. Dalam bukti terdapat kalimat rapat wali murid. Ya, bagus sekali. Lanjut. Yang keempat ada nomor surat. Terbukti ada nomor 0425 /77 /234. Ya. Terus? Yang keenam ada alamat surat. Tertulis di sana kepada Bapak, Ibu, orang tua wali, siswa kelas 10 di tempat. Terima kasih Dea. Jadi tepat sekali apa yang sudah dikerjakan oleh Dea. Terima kasih sudah mengerjakan. Jadi itu untuk yang lain mungkin bisa dicocokkan, ya. Nanti dicocokkan hasilnya, nanti terakhir bisa dikumpulkan. Kita tepuk tangan biar berikan semangat kepada teman-teman kalian atau kalian diri sendiri untuk karena sudah berhasil mengerjakan dengan baik. Silakan tepuk tangan dulu. Terima kasih ya, Nak. Silakan dimatikan kembali mic-nya. Selanjutnya, tadi sudah tentang unsur dan struktur. Berarti kita sekarang membahas tentang apa? Coba tentang kebahasaan. Ya, jadi kita bahas sekarang tentang kebahasaan. Bapak tampilkan. Kembali ini sudah ada yang menjawab. Bapak tampilkan dulu tugasnya Ningrum. Silakan nanti Ningrum langsung membaca. Nomor 1, dengan hormat, terima kasih atas kartu pos yang menginfokan kepada saya tentang habisnya batas waktu pengembalian buku yang saya pinjam. Saya benar-benar mohon maaf karena enggak bisa mengembalikan buku tepat waktu. Kalimat tersebut salah. Alasannya karena kalimat di atas tidak efektif, tidak logis, terdapat pemborosan kata, penggunaan kata tidak baku, serta penulisan, ejaan, dan tanda baca yang digunakan salah. Dan yang benar, silakan. Dengan hormat, terima kasih atas kartu pos yang menginformasikan kepada saya tentang habisnya batas waktu pengembalian buku yang saya pinjam. Saya mohon maaf karena tidak dapat mengembalikan buku tepat waktu. Jadi ini yang benar menurut Ningrum ya. Terima kasih Ningrum. Untuk yang lain coba lanjutkan soal nomor 2. Bapak minta Kesia. Silakan.
Panitia Persamik Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat. Jalan Bendungan Sempor nomor 28 Malang 65151. Nomor telepon 0341776345. Salah. Ya, salah. Kenapa salah? Karena pada kepala surat tidak boleh ada singkatan. Seharusnya JL ditulis jalan. Kemudian, SMP ditulis sekolah menengah pertama dan tel ditulis telepon. ya. Bagaimana menurut yang lain? Coba Dea. Bagaimana menurut Dea? Apakah benar jawaban dari Kesia? Benar. Benar ya. Terima kasih Kesia. Sudah menjawab dengan benar. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Bapak minta Devi. Silakan Devi. Yang ketiga. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Agenda, Jalan Marga Satwa 56, Sulawesi Barat. Menurut saya salah. Alasan pada alamat surat tidak diawali kata kepada dan tidak diisi kata sapaan, langsung menyebutkan jabatan saja. Kata jalan tidak boleh disingkat, seharusnya ditulis jalan dilengkapi dengan nomor 56 tanpa diakhiri tanda titik. Yang benar, yang terhormat Kepala Desa Agenda, Jalan Marga Satwa nomor 56, Sulawesi Barat. Jadi, terima kasih ya, Devi, itu benar sekali. Seperti yang sudah kita bahas di awal, kepada ini harus dihilangkan, jadi digunakan salah satu. Kemudian kata sapaan Bapak tidak digunakan, cukup langsung mengacu ke apa tadi? Ke jabatan saja. Hidupkan dulu semua mic-nya. Ya, kita tepuk tangan bersama karena kita sudah bisa menjawab dengan benar. Silakan, tepuk tangan. Tetap semangat. Terima kasih. Silakan dimatikan lagi mic-nya. Setelah kita berdiskusi di LKPD, ternyata kalian sudah membaca LKPD bahan ajar dengan baik, kemudian membaca LKPD juga dengan baik, sehingga kalian dapat menjawab semua tugas yang ada di LKPD itu dengan baik dan benar. Pak ucapkan terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kita setelah kita berdiskusi di LKPD, kita akan menyimpulkan terkait diskusi yang sudah kita kerjakan. Ya, silakan siapa yang bisa menyimpulkan apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan pada saat berdiskusi. Bisa, Kesia, silakan. Kita bisa mengetahui dari surat dinas. Bagus sekali Kesia. Jadi yang pertama menurut Kesia itu jadi mengetahui unsur-unsur surat dinas. Ya, itu kegiatan kita. Kemudian ada lagi? Ya, Ningrum, raise hand, silakan. Kita mengetahui kebahasaan dari surat dinas. Ya, jadi kesimpulan yang kedua yaitu kita mengetahui jadi kebahasaan surat dinas. Jadi Bapak akan tunjukkan permainan apa itu. Tolong ditunggu. Devi sudah siap? Coba. Siap, Pak. Ya, Devi yang pertama. Silakan Devi, pilih nomor berapa? Nomor 3, Pak. Baca soalnya dengan baik. Langsung dibaca, langsung dijawab ya Devi ya. Ya, Pak. Silakan, ada waktunya. Waktunya terus berjalan. Atas perhatian warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, kami ucapkan terima kasih. Pengalaman surat dinas tersebut merupakan bagian unsur. Silakan. Waktunya sudah mau habis, 12 menit, 11 detik. Pak. Apa? Surat, Pak. Isi surat, kita lihat. Ya, salah Devi.
Coba Ningrum. Nomor 4. Nomor 4. Ya, muncul lagi soal ini. Silakan. C. Jawabannya C. Ya, benar, C. Ya, bagus sekali Ningrum. Kita lanjutkan lagi sekali. Jawaban nomor berapa? Ningrum lagi sekali. Nomor 1. Nomor 1. Nah, muncul lagi ini. Yang mana? D. 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 Ya, benar. Bagus sekali Ningrum. Ya. Terima kasih. Tiba saatnya sudah di penghujung pembelajaran. Namun sebelum kita mengakhiri, kita rangkum kegiatan kita dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa rangkuman apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Coba, Dea. Bisa merangkum kegiatan dari awal sampai akhir yang sudah kita lakukan? Kita sudah menelaah struktur dari surat dinas Setelah itu, dan menelaah kebahasaan dalam struktur surat dinas. ya, jadi itu rangkumannya. Ya. Jadi, rangkuman yang kita dapat tarik yaitu adanya unsur-unsur surat dinas. Yang pertama ada KOP atau kepala surat. Kemudian ada tanggal surat, perihal surat, ada nomor surat, lampiran, alamat surat, pembuka surat, isi surat, penutup, kemudian pengirim surat dinas. Kalian juga mengetahui kebahasaan dari surat dinas. Itu rangkuman untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran kita hari ini tentang surat dinas? Apakah senang? Senang. Senang? Ya, menurut Ningrum senang. Di bagian mana yang menurut Ningrum paling disenangi dari pembelajaran hari ini? Tentang kebahasaan. Soalnya saya belum begitu mengerti soal kebahasaan sebelumnya, jadi belajar di sini lebih mengerti. Ya, bagus sekali. Jadi, tentang kebahasaan, kita lebih mengerti. Terima kasih, Ningrum. Ya, jadi tadi sudah kalian menyampaikan kesan, kalian sudah menyampaikan pengalaman. Jadi, Bapak akhiri saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, untuk pertemuan selanjutnya, kalian siapkan masih berhubungan dengan surat dinas. Yang perlu disiapkan adalah tentang menulis surat dinas. Sebelum Bapak akhiri, seperti biasa, karena diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Bapak minta Ningrum untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ningrum. Jadi, untuk pembelajaran hari ini kita sudah tutup dengan berdoa. Untuk itu, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan selamat pagi, tetap jaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.